Hai teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi di channel ini. Semoga kalian tetap sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya, dan dilancarkan juga rezeki. Dan untuk video kali ini, kita akan bercerita tentang seorang wanita muda, mahasiswi, tapi sudah bersuami. Suatu saat, dia mendaki gunung bersama teman-temannya, dan insiden buruk menimpa. Dia terperosok ke dalam jurang. Tapi masih beruntung, dia diselamatkan seorang cowok muda bernama Satrio. Dan anehnya, ketika si Ranti hendak diajak pulang sama Satrio, dia nggak mau. Alasannya, dia sudah jatuh cinta sama Satrio. Oke, kita langsung ke ceritanya. Namanya Ranti, usia 21 tahun, masih kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di kota Solo. Dia sudah menikah, suaminya seorang dosen di kampus tempat dia kuliah. Bagaimana ceritanya kok seorang dosen bisa menikah sama mahasiswanya? Biasalah mereka cinlok, saling naksir antara dosen sama mahasiswi. Itu sudah lumrah. Suami Ranti itu seorang duda, berusia 38 tahun. Biar duda, tapi lumayan ganteng. Namanya Pak Dodi. Dia jatuh cinta sama Ranti, dan Ranti juga suka. Ketika Pak Dodi melamar, Ranti hanya diam. Ciri khas anak gadis Solo, ketika dilamar laki-laki tapi diam saja, tandanya dia mau, hanya mau saja. Akhirnya pernikahan pun berlangsung meriah karena banyak orang kampus yang datang. Dari rektor, dekan, dosen, dan sebagian mahasiswa pada dapat undangan. Selanjutnya, kehidupan baru mewarnai hidup Ranti. Sudah pasti bahagia karena bisa hidup serumah dengan orang yang dicintai. Seorang dosen lagi yang sudah memiliki penghasilan tetap. Ranti tetap melanjutkan kuliahnya, sudah semester 6, tinggal dikit lagi lulus. Lagian Pak Dodi yang mengharuskan istrinya harus tetap lanjut, bahkan gak akan punya anak dulu sebelum Ranti lulus. Sebagai istri, Ranti menuruti, kendati awalnya ada niat untuk DO. Suatu ketika, Ranti bersama teman-temannya menjalankan tugas KKN di sebuah desa yang ada di Kabupaten Magelang. Kamu hati-hati ya di sana. Gak usah macem-macem, ucap Pak Dodi pada Ranti di depan rekan-rekannya saat pelepasan di kampus. Iya mas, gak akan macam-macam, paling cuma semacam saja, sahut Ranti menggoda. Sebagian anak yang ada di situ tertawa mendengarnya, sebagian lagi hanya tersenyum. Tak lama bus yang membawa mahasiswa berjumlah 22 anak itu pun berangkat menuju Magelang. Selama di tempat KKN, Ranti menjalankan aktivitasnya seperti rekan-rekannya, berbaur dengan masyarakat, memberikan penyuluhan dan lain sebagainya. Semua orang yang gak mengenalnya pasti akan mengira kalau Ranti adalah gadis lajang, sebagaimana umumnya mahasiswi. Bahkan akan sulit mempercayai jika ada yang mengatakan Ranti sudah menikah. Lah emang masih muda kok, masih 21 tahun. Sampai pada suatu kesempatan, ketua tim mempunyai ide untuk mengisi malam minggu besok. Anak-anak mau diajak mendaki Gunung Merapi. Ternyata ide itu disambut gembira oleh teman-temannya. Meski sebagian anak-anak yang sudah pernah naik Gunung Merapi, tapi lewat jalur Selo, Boyolali. Kalau lewat jalur Jogja belum pernah. Itu yang buat mereka semangat untuk naik lagi. Apalagi Ranti, dia sangat senang sekali karena selama hidup belum pernah naik gunung. Pernah sih sekali, tapi di Sikunir Dieng. Tapi itu masih berupa bukit, bukan gunung. Dan fix Sabtu sore mereka akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi. Sepakat akan lewat jalur Kinaherjo, Sleman, Yogyakarta. Hari Sabtu sore sudah tiba. Inu ditunjuk rekan-rekan sebagai ketua tim. Dia yang bertanggung jawab atas diri 22 anak. Bagi Inu gak masalah, toh cowok itu udah sering melakukan pendakian gunung, jadi sudah banyak pengalaman. Hingga sore hari, tepatnya jam 4, dengan mencharter mobil angkutan, mereka bertolak menuju Jogja. Singkat cerita, setelah di gunung, gak lama setelah Ranti ribut-ribut sama suaminya di telepon, lantaran Pak Dodi kaget dan gak suka istrinya naik gunung, terjadi insiden buruk.
Ranti jatuh dan terperosok ke jurang. Saat itu hampir maghrib, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Kejadian itu begitu cepat berlangsung. Kala itu Ranti berjalan di tengah-tengah rombongan. Ketika sampai di area Taman Wisata Nasional, kaki Ranti naik ke sebuah batu dan seketika berteriak kegirangan lantaran merasa terbang di atas awan sambil tangannya terus memegang kamera ponsel untuk dokumentasi. Padahal ini sudah berteriak memperingatkan karena batu yang diinjak Ranti itu berada di atas pasir. Tapi terlambat, batu itu bergeser ke arah tebing. Kontal tubuh Ranti tumbang dan akhirnya terlempar. Suasana yang tadi tenang seketika berubah menjadi ramai oleh teriakan anak-anak. Anak perempuan yang berjumlah 15 orang histeris semua. Inu seandainya nggak dipegang oleh Dika, sudah pasti akan melompat ke tebing. Maksudnya hendak mengejar tubuh Ranti yang masuk ke jurang. Walau sebenarnya itu justru sangat membahayakan dirinya. Semua berubah menjadi kepanikan. Tubuh Ranti sudah nggak kelihatan, tertutup pepohonan di tepi jurang. Ketika di atas semua temannya panik, di bawah tubuh Ranti sudah dibopong oleh seorang pria muda. Pria itu bernama Satrio, merupakan seorang pemotor trail yang biasa melakukan aksinya di Gunung Merapi. Tadi saat dia melintas di kali, kupingnya mendengar suara teriakan dari tebing. Satrio juga melihat tubuh Ranti yang bergulingan di tebing, sampai akhirnya menyangkut di sebuah batu. Untung batu itu berubah gundukan pasir. Kalau benar-benar batu, Ranti pasti sudah wassalam. Lalu Satrio meletakkan tubuh Ranti yang dalam keadaan pingsan di atas rumput. Sejenak memperhatikan keadaan Ranti, lalu menempelkan jari telunjuknya di depan hidung Ranti. Masih ada nafas, artinya masih hidup. Lalu buru-buru mengeluarkan ponsel dari tas pinggangnya dan sudah telepon seseorang. Gak lama kemudian, sebuah mobil jeep datang. Supirnya seorang cowok muda juga, sepantar Satrio. Lalu dengan keadaan masih belum sadarkan diri, kembali Satrio mengangkat tubuh Ranti dan kemudian diletakkan di atas mobil jeep tersebut. Bawa langsung ke rumahku ya, kata Satrio, memerintahkan sang supir. Gak dibawa langsung ke rumah sakit, tanya si sopir. Gak usah, hanya sakit ringan ini, timpal Satrio. Tapi kalau di rumah sakit, aku bingung kalau ditanya identitas dia, kata Satrio, memotong omongan si sopir. Oke deh. Akhirnya mobil jeep itu pun berlalu, membawa Ranti yang masih terkulek pingsan. Sedang Satrio menghampiri motor trailnya dan mengikuti mobil jeep dari belakang. Malam hari, di sebuah kamar, Ranti mulai siuman. Begitu kedua mata terbuka, pertama kali yang dilihat adalah wajah Satrio. Terang saja, Ranti kaget setengah mati melihat wajah asing di dekatnya dan sekonyong-konyong bangkit duduk. Aku di mana? Anda siapa? Di mana teman-temanku? Ranti langsung memberondong pertanyaan. Sesaat Satrio mengelus senyum tipis menyaksikan pola Ranti, lalu dengan nada pelan dia pun mulai menceritakan semuanya. Jadi aku gak menemukan apapun selain kamu, apalagi HP. Aku gak melihatnya, kata Satrio. Pasti teman-temanku kebingungan mencariku. Aduh! Ranti yang hendak bergerak turun dari ranjang. Seketika urung, dia merasakan kakinya terasa sakit sekali. Lalu dia kembali merebah ke kasur. Melihat itu, Satrio langsung memeriksa kaki Ranti. Dia tadi hanya membersihkan dan mengobati luka-luka di tangannya. Gak tahu kalau ada yang patah tulang di kakinya. Sepertinya bukan patah tulang, hanya keseliu saja, jelas Satrio sambil mengurut-urut bagian mata kaki Ranti. Ranti merintih kesakitan. Sudah 1 hari Ranti berada di rumah Satrio. Kakinya masih sakit, gak bisa berjalan. Dia gak bisa berbuat apa-apa selain tergolek di tempat tidur. Bahkan untuk menghubungi teman-temannya gak mungkin. Dia gak hafal nomor-nomor mereka. Fatalnya juga gak hafal nope suaminya. Sementara kalau minta tolong Satrio untuk mengantar ke posko KKN di Magelang, gak enak. Apalagi dalam keadaan dirinya belum bisa jalan. Ranti yakin pasti kejadian yang menimpa dirinya sudah viral. Apalagi dia gak diketemukan di dasar jurang. Tapi diam-diam Ranti malah mulai tertarik dengan Satrio. Selain memang tampan, orangnya baik sekali.
Dia bisa merasakan perhatian dan kesabaran cowok itu kala merawatnya. Bahkan memanggilkan tukang urus segala macam, padahal belum kenal sebelumnya. Siapa cowok ini? Apa dia malaikat yang datang untuk menolongku? Gumam Ranti dalam hati. Siang hari, masih di kamar, Ranti mendengar suara langkah kaki mendekati kamar. Hatinya merasa senang. Satrio yang baru saja dia pikirkan sudah datang. Tapi tatapan kecewa campur kaget terpancar dari matanya. Ternyata yang masuk bukan Satrio, melainkan seorang wanita baya. Sudah bangun, Duk, kata si perempuan seraya melangkah mendekati ranjang. Ibu siapa? Tanya Ranti. Saya ibunya Satrio. Oh alah. Berseru begitu, Ranti tidak bangun dan tidak selamat, tapi kakinya masih terasa sakit. Kembali dia meletakkan punggungnya ke kasur sambil merintih. Jangan bergerak dulu kalau masih sakit, ujar ibunya Satrio sambil menyentuh pundak Ranti. Dua wanita beda generasi itu pun mulai ngobrol. Ibunya Satrio yang bernama Bu Umi itu mengatakan kalau Satrio saat itu berada di bengkelnya. Dari Bu Umi itu pula Ranti jadi tahu kalau Satrio sudah gak punya bapak. Dia jadi anak yatim waktu umurnya masih 10 tahun. Dan dia adalah anak satu-satunya Bu Umi. Bu Umi makin semangat saja cerita tentang anaknya. Sementara Ranti lebih banyak diam. Namun entah kenapa lama-lama Ranti merasakan ada perasaan aneh muncul dalam dirinya. Perasaan kasihan? Gak tahu pasti. Yang jelas dia jadi penasaran sekali dengan kehidupan cowok yang sudah menolongnya itu. Masih asik ngobrol, tiba-tiba Satrio datang. Nampak tergesa-gesa, tapi mencoba untuk tenang dan bersikap biasa ketika tahu ibunya ada di kamar. Ibu sudah masak? Tanya Satrio. Sudah, tapi hanya nasi saja. Mau bikin sayur apa, ibu bingung. Soalnya Mbak Ranti masih sakit. Belum boleh makan sembarangan. Loh, kok ibu malah mikirin saya? Masa aja, Bu. Yang penting ibu sama Mas Satrio suka, ujar Ranti. Merasa gak enak sendiri. Ibu masak saja. Nanti untuk sayur Mbak Ranti biar Satrio beli, kata Satrio. Gitu ya? Iya deh. Berkata begitu, perempuan bayi yang masih nampak cantik itu berlalu dari kamar. Setelah yakin ibunya keluar, baru Satrio duduk di sisi ranjang dan katanya, berita tentang kamu yang hilang sudah ramai di media. Oh ya, hanya itu saja kata yang keluar dari bibir Ranti. Ternyata kamu sudah bersuami, kata Satrio lagi, terdengar lesu. Ranti diam, tiba-tiba dia merasa takut. Tapi gak tahu takut kenapa. Dan apa maksudnya? Tiba-tiba tangannya bergerak meraih tangan Satrio lalu menggenggamnya. Tentu saja hal itu membuat Satrio kaget menatap lekat-lekat wajah Ranti yang saat itu juga memperhatikannya. Aku harus antar kamu pulang, kata Satrio lagi. Jangan, tukas Ranti sembari merapatkan genggaman tangannya. Kenapa? Keluarga dan suami yang pasti khawatir, ujar Satrio lagi. Ranti gak langsung menjawab, malah berusaha untuk bangkit duduk. Satrio membantunya. Dia meraih tubuh Ranti dan mengajaknya duduk. Dalam posisi seperti itu, otomatis jarak kedua mukanya dekat sekali. Itu yang membuat hati keduanya terjadi golakan. Apalagi hidungnya bisa mencium nafas masing-masing. Itu yang menjadi musabab keduanya bertahan sejenak diam sambil bertatapan. Sama-sama menatap antara mata dan bibir. Di saat-saat seperti itu, sebenarnya Satrio hendak melabuhkan satu kecupan ke bibir indah di depannya itu. Tapi masih ragu, takut kalau Ranti menunjukkan reaksi yang gak sesuai dalam angannya. Katakan padaku, apa alasanmu gak mau pulang? Tanya Satrio, usai tersadar dan kembali berposisi seperti semula, duduk di sisi ranjang. Aku akan pulang, tapi bukan sekarang, nanti, jawab Ranti, terdengar mantap. Apa bedanya sekarang dan nanti? Tanya Satrio, penasaran. Ranti diam. Untuk yang kali kedua, dia kembali menggenggam tangan Satrio. Lalu katanya, izinkan aku tetap di sini sampai aku sadar kalau aku gak pernah mencintai suamiku. Apa? Kedua mata Satrio membulat lebar. Tolong,
Jangan bawa aku ke dalam ranah hukum karena telah menyembunyikan istri orang, imbuh Satrio. Enggak mas, kamu yang nolong aku, dan aku gak akan membuat penolongku terjerat hukum. Aku hanya masih ingin di sini. Tapi Satrio menghentikan ucapannya karena jari telunjuk Ranti sudah menyilang di depan mulutnya. Aku memang istri orang mas, tapi apa salah jika akhirnya aku menyukai lelaki lain? Mendengar itu, wajah Satrio jadi tegang, menatap wajah Ranti tanpa bisa berkata apa-apa. Saat itulah Ranti menggeser letak duduknya, mendekatkan wajahnya ke wajah Satrio, lalu bertanya dengan nada pelan, "Apa Mas Satrio keberatan aku di sini?" Enggak, tapi aku merasa gak enak sama suamimu." "Kenapa gak enak? Apa Mas Satrio sudah kenal suamiku?" "Belum, tapi itulah yang buat aku gak enak. Tapi aku yakin setelah mengenalinya, maka cara pandangmu terhadapku akan beda." "Maksudmu?" Ranti gak menjawab, malah secara perlahan ia mendekatkan wajahnya ke wajah Satrio, makin dekat dan dekat. Akhirnya menyatulah bibir itu. Sejenak Satrio masih diam. Perasaan kaget membuatnya separuh kesadarannya hilang. Setelah merasakan gigitan kecil, barulah dia sadar. Dan selanjutnya dengan pelan dan hati-hati, Satrio mengikuti kecupan demi kecupan yang mampu membuatnya seperti melayang-layang